industri mencermati kasus ini juga ya Mbak Aneka ya. Jadi tindakan atau upaya pembukaan rekening termasuk juga kartu kredit di mana calon nasabah yang terindikasi fraudster ini menggunakan data-data palsu atau identitas palsu. Nah ini sebenarnya model penipuan seperti ini sudah ada sejak dulu, namun berjalannya dengan tingkat informasi pengecekan dari sisi penerbit kartu kredit. Jadi informasi untuk pengecekan know your customer melalui informasi-informasi yang sekarang sangat tersedia, baik itu di laporan kredit biro maupun data kependudukan. Ini yang bisa memitigasi terjadinya kasus serupa di kemudian hari ya. Jadi kalau kita di industri melihat tren ini sebenarnya tren penggunaan kartu identitas palsu ini sebenarnya menurun. Namun dengan kejadian yang baru saja terjadi, ini juga menjadikan satu tindakan buat teman-teman di industri untuk lebih melakukan preventive action terkait dengan pengecekan terkait dengan calon debitur. Jadi ini yang mungkin saya sampaikan juga bahwa prinsip kehati-hatian dalam industri kartu kredit untuk menerbitkan kartu kredit ini dilakukan dengan cara yang secara komprehensif, baik itu pada saat pemasaran kartu kredit, tentunya sales pemasarannya juga benar-benar memahami profil dari nasabah yang akan disolisit ataupun mengajukan kartu kredit, termasuk juga pengecekan atas identitas nasabah, baik itu pengecekan secara langsung face to face maupun pengecekan dengan informasi digital lainnya. Jadi harapan kami dengan adanya informasi yang lebih komprehensif bisa memitigasi terjadinya tindakan penggunaan identitas data-data yang palsu yang digunakan oleh pelaku kejahatan, Mbak Aneka. Baik Pak Cahyo, artinya menurut Aki ini kelalaian terjadi dari pihak perbankan. Evaluasi dari Aki apa yang harus dilakukan? Apakah ada sistem teknologi yang mungkin bisa mencegah hal ini terjadi kembali? Ya, sebenarnya sekarang teknologi sudah sangat banyak sekali terkait untuk mengidentifikasi atas pengajuan dari nasabah. Yang pertama, kalau pengajuannya secara face to face, tentunya dari keberadaan nasabah, profil nasabah itu juga dilakukan assessment, termasuk juga proses-proses verifikasi yang industri lakukan untuk memastikan bahwa customer ini memang genuine, tempat kerjanya ataupun tempat tinggalnya juga kita validasi. Dan untuk pengajuan secara digital itu kami juga disertakan teknologi untuk mengidentify apakah yang mengajukan melalui saluran digital ini benar genuine nasabah dengan anti-spoofing, termasuk juga pengecekan pada pihak ketiga, dalam hal ini misalnya kredit biro, terkait identitas-identitas data-data yang disampaikan oleh nasabah. Gitu. Nah, biasanya kalau kita cermati kejadian yang terjadi itu biasanya merupakan satu sindikat yang secara berencana ya Mbak ya untuk melakukan tindakan yang merugikan dari sisi pihak bank. Baik, jika Anda katakan sindikat, artinya ini ada pihak yang sebenarnya belum tersentuh oleh hukum. Bisa dikatakan seperti itu karena dengan berbagai banyaknya identitas yang bisa digunakan gitu ya Mbak Aneka ya. Jadi ini ada satu hal yang dokumen secara identitas, kita juga selalu mengedukasi kepada teman-teman di member, ke nasabah ataupun masyarakat literasi untuk menjaga dokumen identitas pribadinya. Nah ini yang edukasi ini yang tentunya selalu kita gaungkan kepada nasabah maupun calon pengguna nasabah ataupun di masyarakat. Jadi atas penggunaan identitas ini yang tentunya menurut kami di industri ada sekelompok yang memanfaatkan celah itu untuk melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan. Baik, artinya ini cukup menantang juga untuk perbankan di saat bank harus lebih selektif untuk menyeleksi calon nasabah yang mengajukan kartu kredit. Tapi di sisi lain juga bank harus memastikan bisnis kartu kredit ini tumbuh. Strategi apa yang menurut Betul. Aki ini bisa untuk mengakomodir kedua hal ini? Iya, tentunya yang pertama dalam segi pemasaran, kita tadi yang saya sampaikan prinsip hati-hatian untuk target market yang akan kita pasarkan, ini bank juga melakukan identifikasi lah ya. Kita tidak memasarkan
ke sembarang nasabah, jadi saluran distribusi pemasaran juga kita cermatin. Sales governance untuk melakukan aktivitas penjualan itu juga diterapkan, termasuk juga proses analisa kredit untuk memberikan kartu kredit, baik itu verifikasi, validasi, maupun pemberian limit yang diberikan. Ini juga kita lakukan secara prudent dengan melihat profil dari nasabah yang mengajukan. Nah, itu yang mungkin dari sisi proses untuk onboarding maupun pemberian kredit. Di samping itu, secara portfolio quality, kami juga melakukan secara industri monitoring secara bersama. Jadi seperti kayak negative list information, itu masih sering kita bagi di industri untuk saling memberikan informasi, menjaga supaya portfolio kartu kredit secara industri ini masih termonitor dengan baik. Dan ketiga juga sharing dari segi activity-activity yang memang tren frauds ataupun kejahatan dari segi kartu kredit itu biasanya kita juga sharing supaya masing-masing penerbit industri itu bisa menjaga preventive action atas kemungkinan terjadinya model modus operation fraud yang ada sekarang. Baik, Jadi bagaimana dengan satu, ya Mbak Nega. baik, Pak Cahyo, bagaimana dengan aksi Gestun gitu? Apakah juga ada laporan terkait dengan hal ini? Ya, dari Gestun ini sebenarnya dari Bank Indonesia sudah menjadikan sesuatu transaksi yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan kartu kredit. Tentunya kami di industri secara portfolio monitoring selalu melihat tren transaksi dari nasabah. Jadi seandainya terjadi anomali transaksi dari profil nasabah dari sisi penerbit kartu kredit berhak untuk melakukan atau mereview atas kartu yang dipegang oleh nasabah. Tentunya kita melakukan proses validasi dan identifikasi dari profil si nasabah. Dan di market kalau kita lihat sekarang transaksi gesek tunai sebenarnya secara nyata atau dipromosikan kami lihat sudah tidak terlalu banyak yang secara online gitu ya untuk merchant-merchant. Nah, yang coba kami cermati sekarang untuk transaksi-transaksi yang melalui platform e-commerce. Nah, ini yang kami juga berkoordinasi dengan pengelola e-commerce untuk juga membantu supaya kalau ada merchant-merchant dari e-commerce yang mempromosikan terkait transaksi gesek tunai itu juga bisa dilakukan pemberhentian ataupun penginformasian bahwa transaksi gesek tunai itu tidak diperbolehkan. Baik, Pak Cahyo, seiring juga dengan harapan pertumbuhan transaksi kartu kredit ke depan, kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri di kuartal ketiga ini sebenarnya terjadi perlambatan begitu. Lalu Aki melihat seperti apa potensi bisnis kartu kredit ini bisa melesat lagi di sisa bulan 2023 ini? Iya, sebenarnya untuk industri kartu kredit tahun 2023 ini sesuatu yang mengembirakan karena kalau kita lihat secara year on year, secara baik itu jumlah transaksi maupun sales volume transaksi sudah kembali ke tahun 2019. Jadi satu tahun sebelum masa pandemi. Even kalau kita lihat secara nominalnya lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Jadi sebenarnya trennya udah positif, pertumbuhannya naik kembali sebelum pandemi. Dan kami melihat sisa di kuartal 4 ini juga masih secara overall pertumbuhannya kita prediksikan masih tumbuh positif, Mbak Neka. Jadi kalau secara pertumbuhan year on year itu bisa lebih dari 10% in terms of sales volume transaksi. Dan menariknya adalah tipe-tipe transaksi penggunaan kartu kredit ini juga sudah merata dalam artian bersifat untuk kebutuhan yang sifatnya sehari-hari gitu ya, kebutuhan pokok maupun juga dari kebutuhan yang sifatnya sedikit lifestyle. Jadi penggunaan kartu kredit seiring waktu ini trennya pertumbuhannya sudah positif dan kami mengharapkan masih positif sampai akhir tahun ini. Sedangkan untuk proyeksi tahun 2024 tentunya kami juga mencermati dari perkembangan ekonomi, ya. Dan kedua, tahun 2004 adalah tahun politik. Kita juga akan mencermati kondisi-kondisi dinamika yang akan terjadi, sekalian secara global dengan beberapa kondisi di beberapa regional yang kita cermati. Namun secara transaksional di domestik kami masih optimis tahun 2024 juga akan mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan 2023.